رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حال من الأحوال مقتهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ومن تكون برسول الله نصرته إن تلقه الأسد في أجامها تجمي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى اللهم صل وسلم وبارك عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah, puji serta syukur mari kita panjatkan keharibaan al-Maula Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga sampai detik ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, terlebih lagi nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita dapat hadir duduk di majlis yang senantiasa dicintai oleh Allah, majlis yang senantiasa diturunkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon duduknya kita, hadirnya kita di tempat yang mulia ini di waktu yang mustajabah ini, agar segala dosa-dosa kita, kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan dalam kehidupan kita, diluaskan rezeki kita dan dipanjangkan umur kita dalam taat ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu marilah kita awali ta'lim kita membaca suratul Fatihah. Kita niatkan Fatihah ini untuk orang tua kita yang telah meninggal dunia, guru-guru kita, nenek dan kakek kita, sanak famili kita. Wabil khusus untuk sahibul bait almarhum Bapak Haji Abdullah bin Muntaha dan juga segenap para orang tua kita yang telah pulang ke rahmatullah. Kita doakan agar mereka senantiasa mendapatkan cucuran rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, diluaskan kuburnya, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jinan. Dan kita niatkan Fatihah ini biniatis syifa untuk orang tua kita, nenek dan kakek kita, sanak famili kita, anak dan istri kita atau suami kita yang saat ini sedang sakit. Kita mohon bibarakatil Fatihah agar segala penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesembuhan, diberikan sehat walafiat, dan bagi kita yang sehat kita mohon kepada Allah agar kita dijaga, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim. Al-Fatihah Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa wa ahli baiti sayyidina Ahmad bin Isa wa sayyidina al-Faqih al-Muqaddam Muhammad bin Ali wa ali usuli wa Ibrahim Abdurrahman Sagab bin Syahab wa Mahdar sayyidina Abdullah bin Sa'id Idrus Abi Ja'far Muhammad al-Idrus Nabi Abdullah bin Abu Bakar al-Idrus Abi Abdullah bin Abu Bakar Atas usuli wa Nabi Umar Abdurrahman at-Tasayib ratib sayyidina Salim bin Abdullah al-Baras wa sayyidina Syekh Fakhrul Wujud Bakar bin Salim sayyidina Abi Abdullah bin Ali al-Haddad usulihim wa Abi Abdullah bin Umar Syatri Abi Hasan bin Abdullah bin Umar Syatri wa Salim bin Abdullah bin Umar Syatri Abi Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Syihab wa usulihim wa furihim khususan ma'alif hadzal kitab Syekh Abdullah ba'fadar usulihim wa furihim wa kullu dzambal al-furat wa litarim wa laha wa sahibul inad adna Allah darajati fil jannah barakat mansurarihim anwarihim wa ulumi manafatin fid din wa dunya wal akhirah adna Allah yaftah alihi wa alina aftal arifin wa yafaqihu fid din wa ja'alna min ibadikal salihin wa ja'alna min ibadikal muttaqin wa ja'alna min ibadikal mukhlasin bi jahi sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.
Iya kena Hadirin hadirat jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita 3 kali pertemuan lagi, kita malam hari ini kita baca kitab, bukan kitab itu, kitab khusus kita membahas tentang puasa Ramadan. Ya, kitab ini berjudul Taqrirat Sadidah karangan Al-Habib Zain bin Smith. Ya, khusus untuk bulan puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabus Siyam, ya, menerangkan kitab tentang puasa. Puasa ini adalah salah satu rukun min arkanil Islam yang diwajibkan bagi setiap orang yang beriman untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, yang mana Allah panggil kita dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, ya harfun nida, artinya Allah memanggil. Siapa yang dipanggil oleh Allah? Amanu, orang-orang yang beriman. Untuk apa? Kutiba alaikumusiyam, asal kalimatnya itu kataballahu alaikumusiyam. Kataba fi'lul madhi, lafzul jalalah menjadi fa'il. Ya, namun di lafaz di ayat ini lafaz Allah itu nggak dicantumkan, disembunyikan menjadi naibul fa'il. Ya, berarti ibadah yang diperintahkan puasa bagi kita orang-orang yang beriman ini punya sir, punya rahasia yang luar biasa. Apa hikmahnya Allah perintahkan, rahasia apa yang disembunyikan oleh Allah dalam melaksanakan ibadah puasa? Yang pertama, orang yang melaksanakan ibadah puasa itu dijamin, ya, dia akan menjadi sehat. Ya, sebab Rasulullah bersabda, sumu tasiku, ya, berpuasalah kalian maka kalian akan menjadi sehat. Jadi yakin dengan hadis Rasulullah. Yang kedua, ya, hikmahnya kita diperintahkan untuk menjalankan ibadah puasa untuk mengekang hawa nafsu. Ya, hawa nafsu syahwat yang ada di setiap tubuh manusia itu cara mengekangnya tidak lain yaitu dengan ibadah puasa. Ya, jadi nafsu kita persempit ruang geraknya sehingga anggota jawarih, anggota badan kita diajak melakukan ketaatan kepada Allah itu mudah, ringan. Ya, jadi yang menyebabkan nafsu kita itu besar, ya, disebabkan karena kita banyak makanan yang masuk ke perut kita berlebihan. Ya, jadi kalau makan kita banyak, udah pasti minum kita banyak. Kalau minum kita banyak, udah pasti tidur kita pun juga banyak. Nah, kalau udah tidurnya banyak, ya, nafsu kita pun besar. Bukan nafsu syahwat aja, nafsu makan dan sebagainya. Nah, ini yang membuat anggota badan kita itu lemes diajak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, makanya Allah mendidik kita supaya kita bisa mengatur, ya, makan kita, minum kita, ya, nafas kita, sehingga normal anggota ibadah kita ringan diajak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana orang-orang terdahulu. Siapa orang-orang terdahulu? Yahudi wan Nasara. Ya, Yahudi wan Nasara itu pun mereka dituntut oleh Allah untuk melaksanakan ibadah puasa di musim panas. Ya, tapi Yahudi wan Nasara menolak. Ya, mereka tidak mau puasa di musim panas. Mereka maunya puasa di musim dingin. Ditukar tuh. Ya, dia tetap puasa tapi di musim dingin. Kalau kita 30 hari, mereka puasanya 50 hari. Alasannya dia 50 hari, yang 20 hari ini biar enak kami Allah katanya. Ya, karena kita sudah memindahkan musim panas ke musim dingin. Ya, tujuannya untuk apa? Allah perintahkan kita puasa la'allakum tattaqun. La-nya la litaraji, artinya pengharapan. Yang saat ini kita belum bertakwa, insyaallah dengan kita melaksanakan ibadah puasa imanan wahtisaban, kita akan menjadi orang yang takwa.
ya yang sudah bertakwa, mudah-mudahan kita menjadi ya orang yang kualitas takwanya semakin sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ayat ini turun di bulan Sya'ban. Ya, perintah puasa itu pas turunnya di saat musim yang sangat panas. Karena turunnya di saat musim yang sangat panas, syiddatul har. Maka kebiasaan orang-orang Arab itu kalau menamakan sesuatu itu melihat situasi dan kondisi. Ya, karena situasinya musim panas yang sangat, maka dinamakanlah Ramadan. Ya, diambil dari kalimat ar-ramda'u. Ya, ramda'u. Jadi orang Arab itu yang menamakan Ramadan. Ya, lantaran ya perintah puasa itu terjadi di musim yang sangat panas. Namun ya para ulama itu mengatakan dinamakan Ramadan li'annahu yarmiduz dzunub, karena dibakarnya dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Ya, nah itu ya dinamakan Ramadan. Wa ta'rifu shaum, ya puasa lugatan, puasa menurut bahasa adalah al-imsak. Ya, menurut bahasa itu al-imsak. Sebagaimana ya qauluhu ta'ala an sayyidatina al-Maryam, inni nazartu lirrahman shauman falam ukallimal yawma insiya. Ya, jadi Siti Maryam pun ya mereka puasa, ya beliau itu puasa Siti Maryam. Tapi puasanya Siti Maryam itu secara lugatan. Sebab puasanya Siti Maryam itu mereka ukallima yauma insiya. Ya, falan ukallimal yauma insiya. Siti Maryam itu puasanya enggak bicara. Ya, puasa enggak bicara kalau Siti Maryam. Ya, kalau menurut bahasa benar. Ya, menurut bahasa kan al-imsak, menahan. Ya, beliau menahan ucapan, enggak bicara. Sedangkan menurut syariat yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, yang namanya puasa adalah al-imsak min jami'il mufattirat min tulu'il fajr ila ghurubi syams biniyatil makhsusah. Itu menahan dari perkara yang dapat membatalkan ibadah puasa kita min tulu'il fajr, dari terbitnya fajar. Ya, terbitnya fajar di sini bukan terbitnya matahari. Fajar itu ada dua. Ada fajar kazib, ada fajar sodik. Fajar kazib itu kapan waktunya? Itu kalau kita dengar tanda imsak, itu namanya fajar kazib. Itu kalau kita keluar melihat langit, cahayanya kayak senter. Tengahnya doang terang, kiri kanan gelap. Ya. Nah, di saat itu baru bangun kesiangan, boleh masih kita nyaur, nggak apa-apa. Ya, jadi waktu imsak kita bangun pas imsak, boleh kita makan, kita sahur. Itu namanya fajar kazib. Sedangkan puasa itu setarnya kapan? Nunggu fajar sodik. Fajar sodik itu kapan? Pas azan subuh. Jadi kalau kita keluar melihat langit tuh, oh, udah muntasir, udah terang semuanya, rata terangnya. Nah, itu masuk fajar sodik. Makanya tanda kita mulai setar menahan dari perkara yang membatalkan ibadah puasa kita, mulai azan subuh. Ya, nah jadi kalau kita bangun kesiangan pas imsak masih boleh kita nyaur. Ya, masih boleh. Jangan kita bangun dari jam 3 bangun, udah makan sepiring, merokok udah setengah bungkus. Imsak masih kurang juga, nambah lagi kopi. Ya. Nah, ini ini jangan. Ya, kalau orang bangun kesiangan nggak apa-apa. Ya. Ya. Menahan dari perkara yang membatalkan ibadah puasa kita min tulu'il fajr ila ghurubi syams, sampai terbenamnya matahari, yakni azan maghrib. Ya, biniyatil khusus, ya biniyatil maksusah, dengan niat yang khusus. Kenapa niat yang khusus? Sebab satu-satunya ibadah antara niat dengan ibadah yang nggak bisa dibarengin hanya puasa. Niat kan harus apa? Harus dibarengin ya dengan ibadahnya. Kayak wudu, kita niatnya di mana?
pas basuhan di wajah. Ya, kita sholat niatnya di mana? Inda takbiratil ihram. Mandi hadas besar niatnya di mana? Pas siraman. Ya, pertama air jatuh di anggota badan kita. Hanya ibadah puasa antara niat dengan ibadahnya nggak bisa dibarengin. Makanya biniatil maksusah, karena waktunya niat itu udah dikhususkan. Mulai kapan? Mulai maghrib sampai sebelum azan subuh. Itu waktu niatnya Ramadan tuh. Ya, nah makanya kalau orang lupa malamnya niat, ya ingat-ingat pas sholat subuh di musala, wah gue niat puasa. Ya, ini boleh gak dihadirkan niatnya? Sah gak puasanya dia? Enggak. Beda dengan puasa sunnah. Ini bulan Rejab, kita besok gak niat puasa Rejab, enggak. Ya, pas itu kita bangun sholat subuh di musala, ya belum kena teh, belum kena kopi, gue mau puasa aja. Niat langsung puasa ketika itu sah. Kalau puasa sunnah, ya kalau puasa Ramadan ini nggak boleh. Ya, waktunya udah disiapkan dari mulai maghrib sebelum azan subuh. Ya, ini Ramadan. Nah, makanya di dalam melaksanakan ibadah puasa Ramadan, ya, ini ada syarat, ya, syarat wajibnya puasa. Nah, di sini ulama menyebutkan syarat-syarat wajibnya puasa itu ada 5. Yang pertama adalah Islam. Ya, fala yukhatabu bihil kafir fid dunya. Wa ammal murtad fayajibu alaihi al-qada idza raja'a ila al-islam taghlidan li'aih. Ya, jadi syarat yang pertama Islam. Ya, ini syarat wajibnya orang yang diperintahkan oleh Allah puasa itu Islam. Wa ammal murtad, adapun orang yang murtad, umpama dia awalnya Islam, baru dapat puasa 2 hari, emang orang baru tumben puasa 2 hari, kelegepan dia, pausan. Dia ngomong begini habis zuhur, gue males dah jadi orang Islam gue mau pindah dulu ke agama lain. Ya, ntar bis lebaran gue balik lagi. Untuk menghindar Ramadan. Ya, menghindar puasa. Ya, dengan dia ngucap seperti itu murtad dia. Ya, batal puasanya saat itu. Ya, dipikir ketika dia murtad, dia balik lagi nggak wajib kodok kali. Ya, wajib kodok juga dia tetap. Ya, ketika dia rujuk ilal Islam, kembali lagi kepada Islam, wajib bagi dia mengkodok puasanya. Ya, nah jadi beda dengan kafir. Ya, dia orang kafir, umur 50 tahun dapat hidayah masuk ke dalam Islam. Apakah dia wajib di dalam masa kafirnya itu dia ketika masuk Islam mengkodok sholat selama berpuluh tahun tuh? Ya, ini enggak kalau kafir. Ya, kalau orang murtad ketika kembali ke Islam wajib bagi dia mengkodok ya sholat yang ditinggalkannya dan puasa. Kemudian yang kedua adalah at-taklif. At-taklif itu apa? Baligon, ya, akilan, balik dan berakal. Wa amma sobi, ya, adapun anak kecil, ya, fayajibu 'alal wali amrihi ayyumarahu bisawm li sab'i sinin. Ya, wa yutribahu idza tarakahu li 10 sinin in ataqa. Ya, jadi syaratnya harus balik dan berakal. Sedangkan anak kecil, ya, anak kecil ini urutannya ada 4 nih. Kalau 7 tahun ke bawah, 6 tahun, 5 tahun, ini disebut sobi. Kalau anak kecil yang sudah tamyiz, anak kecil yang sudah pinter, dia udah bisa bedain kanan kiri, udah bisa makan sendiri, cebok sendiri. Nah, ini anak kecil yang sudah tamyiz, umur berapa? Ya, 7 tahun. Ini tamyiz namanya. Kalau di bawah 7 tahun namanya sobi, 7 tahun disebut anak kecil yang tamyiz. Sebelum balik ada lagi namanya murahik. Ya, kalau perempuan kan tandanya balik, ya, tanda perempuan anak kita balik itu kalau perempuan ditandai dengan keluarnya darah haid. Umur berapa tahun? 9. Anak kita umurnya 8 tahun setengah, dikit lagi mau balik. Ini namanya murahik. Ya, murahik. Nah, ketika dia sudah haid, nah, sudah dihukumkan anak kita balik, urutannya gitu. Sobi, tamyiz, murahik, ya balik. Ya. Nah, kalau anak kecil yang sobi, ya di sini dikatakan wa amma sobi fayajibu 'alal wari. Kalau anak kecil yang sobi, yang sobi tapi sudah tamyiz umur 7 tahun, ini kewajiban bukan anak kecilnya diwajibkan, justru walinya, orang tuanya
diwajibkan ayya'murahu, ya, memerintahkan kepada anaknya bisaum, yaitu untuk melaksanakan ibadah puasa. Ya, mulai itu kita didik 7 tahun. Dia nggak bisa full 1 hari, setengah hari nggak apa-apa. Ya, besoknya udah full. Atau kita iming-imingin dengan kasih hadiah. Kalau dia full 30 hari nggak batal, hadiah duit 500.000 umpamanya, biar semangat dia. Ya, ini boleh nggak? Boleh, untuk tarbiyah, nggak apa-apa. Ya, kadang-kadang kata Habib Abdul Haddad mengatakan, ya, ahyanan riya, ya, thariqatul ikhlas. Terkadang tuh riya itu thariqah, jalan untuk menuju ikhlas. Ya, kalau ini hari anak kita puasa itu karena hadiah, nggak apa-apa. Nanti dengan sendirinya semakin dia dewasa, ya, semakin dia belajar, dia ngaji, akan tahu yang namanya riya, tahu yang namanya ikhlas. Ya, biarin aja. Ya, yang penting dia belajar dulu untuk puasa. Wa yudribahu, dan diperbolehkan atas wali, atas orang tua, memukul, ya, anaknya idza tarakahu li isri sinin. Kalau udah umur 10 tahun anak kita nggak sholat, Ramadan anak kita nggak puasa, udah umur 10 tahun, ini boleh orang tuanya memukul, tapi pukulan yang ghairu mubarrih, pukulan yang nggak bikin cedera, nggak bikin berdarah, nggak bikin patah, ya, jangan. Ya, jadi pukulan yang ghairu mubarrih. Ya, kita empos kayak pahanya, ya, kita nggak kasih duit jajan kayak umpamanya, ya, biar dia kapok deh, ya, biar dia mau puasa dan dia mau sholat. Nah, ini dianjurkan. Tapi kalau kita masa bodoh sama orang tuanya masa bodoh, anaknya udah umur 10 tahun nggak sholat, biasa aja orang tuanya, ya, nggak bisa baca Quran, biasa aja, ini musibah. Ya, musibah yang besar itu. Nah, anak kita umur 10 tahun dia nggak ngerti sholat, nggak bisa baca Quran, nggak kenal huruf. Nah, ini musibah, jangan sampai. Makanya di sini yang diwajibkan justru orang tuanya, ya, untuk mendidik daripada anak-anaknya dari umur 7 tahun. Nah, di saat umur 10 tahun, nah, kalau dia meninggalkan, wajib kita pukul, ya, anaknya. Bahkan kalau tidurnya masih nyampur sama ibunya, ya, umur 10 tahun, atau nyampur tidurnya adik kakak laki perempuan, ini kudu dipisah tidurnya, ya, nggak boleh nyampur lagi. Yang ketiga, al-itaqah, ya, itaqah itu mampu, ya, yang diwajibkan, ya, syarat wajibnya itu dia mampu untuk melaksanakan, ya, puasa. Nah, lawannya mampu yaitu, ya, orang yang tidak mampu. Orang yang tidak mampu itu ada dua, ada secara hisi, cara kenyataan dia memang betul kagak mampu, ada yang secara syar'i. Yang cara kenyataan itu seperti apa? Yang tidak diwajibkan puasa, ya. Nah, orang, ya, Syekhul Haram, orang tua yang sudah jompo umur 80 tahun ke atas, ya, kalau dipuasa dikit-dikit pingsan, atau orang tua yang punya penyakit pikun, ya, baru kita ajak sahur jam 7 minta sahur lagi dia. Ya, pikun, ya, orang tua 80 ke atas nih, ya. Nah, kalau dia pikun atau sedikit-sedikit sakit kalau puasa, dia nggak wajib puasa, tapi wajib membayar fidyah sehari 1 mud, ya. Kemudian yang nggak wajib lagi siapa? Wal marid alladzi la yurja buru'uhu, orang yang sakit yang tidak ada harapan untuk sembuh. Artinya sakitnya gimana ya? Udah berak kencing tempat tidur. Kalau kita tengokin, ya, paling 3 hari lagi lewat nih. Gitu gitu kalau ngeliatin dia nih, udah saking parahnya tuh sakitnya. Ya, yang nggak ada harapan untuk sembuh. Ya, nah, dia nggak wajib puasa setiap hari, tapi bayar mud, ya, bayar fidyah. Ya, bayar fidyah. Nah, ketika sudah kita bayarin fidyah, ya, habis lebaran seminggu sehat, Allah kasih sembuh, wajib nggak bagi dia kodok nih? Hah? Yang sakit tahu sembuh, lebaran seminggu sehat dah, ya, wajib gak mengkodok? Enggak, ya, sebab di saat dia sakit itu la yurja buruhu, nggak ada harapan untuk sembuh, dan dia sudah membayar fidyahnya. Itu yang secara kenyataan. Kalau yang secara syar'an, fala yajibu 'alal haid dan nufasa, ya, nggak diwajibkan bagi perempuan yang haid dan perempuan yang nifas, ya. Tapi
wajib bagi perempuan itu mengkodok daripada puasanya, tapi tidak wajib mengkodok atas sholat yang ditinggalkan di masa haid dan di masa nifas. Ya, nah jadi perempuan yang misalnya tahun kemarin kalah 7 ya karena haid, atau kalah 40 hari kalah nifas, umpamanya sebulan penuh nggak puasa, wajib bagi dia mengkodok. Ya, nah misalnya tahun kemarin dia kalah 7 sampai gini hari belum dikodok-kodokin, ya wajib kodokin. Ya, nah jangan sampai ketemu besok Ramadan itu nggak kodok-kodokin. Bagi perempuan ini kena bayar fidyah. Ya, kena bayar fidyah. Nah, ada orang yang ngomong apa? Gue sih ngapain kodok, gue bayar fidyah aja dah. 7 hari belas liter 10.000, 70.000 beres. Ya, ini nggak boleh. Ya, artinya Allah udah kasih kemudahan untuk waktu mengkodok dari mulai Syawal sampai ketemu mau Ramadan. Itu waktu mengkodok tuh panjang. Ya, jangan sampai kita remehin, gue bayar aja deh. Ya jangan, ini nggak boleh. Ya tetap wajib bagi dia ya mengkodok. Ya. Kemudian yang keempat adalah siha. Fala yajibu 'alal marid, maka enggak diwajibkan atas orang yang sakit. Yang dimaksud sakit di sini yang seperti apa? Nah, wa dhabitul marid al-mubih lil fitr huwa alladhi yakhafu minhu al-halak. Ya. Sakit di sini yang apabila kata dokter dia puasa, sakitnya makin parah. No, dokter nih yang menilai. Ya, nah, yakhafu minhul halak. Kemudian yang kedua, alasannya dia nggak puasa, kata dokter, takut ya sembuhnya makin lama. No, atau ziyadatul marid, akan bertambah penyakit yang baru umpamanya. Nah, ini sakit yang model begini. Kalau sakitnya cuma cantengan, ya yang wajib puasa, cantengan aja nggak puasa. Ya. Ya, sakitnya sakit yang seperti ini nih, ya, yang halak, ta'khurus shifa, au ziyadatul marad. Nah, ini mahdzur, ya, at-tayammum. Ya, ini yang boleh ya bagi dia nggak berpuasa. Kemudian yang kelima, al-iqamah. Al-iqamah itu mukim, orang yang mukim kayak kita. Ada yang dari Sunda, ada yang dari ya Batak umpamanya, ada yang dari mana aja, ngumpul di Jakarta. Dia punya istri, nikah, rumah tangga di sini, nyari kerja di sini. Nah, ini namanya kita mukim. Nah, kalau orang sudah mukim, dia wajib untuk melaksanakan ibadah puasa. Fala yajibu 'alal musafir, maka tidak diwajibkan atas orang yang berpergian, alladzi yusafiru safaran tawilan, yang berpergian jauh. Ya, ukurannya berapa jaraknya? Yang boleh orang yang musafir itu nggak puasa. Ya, berpergian yang jaraknya itu 82 kilo. Kalau di kitab ini, ya memang kalau di kitab yang lain ada yang menyebutkan 87, termasuk Safi Azami itu 89 beliau menyebutkan. Ya, jadi baik karena banyak ya pendapat ulama, namun ulama sepakat pokoknya perjalanan di atas 80 kilo boleh bagi kita mengkosor sholat yang 4 menjadi 2, bahkan boleh ya bagi orang yang puasa berbuka puasanya kalau masyaqqah, memberatkan bagi orang yang berpuasa. Ini musafir. Wa yustaratu li jawazil fitr fis safar, diperbolehkan orang yang musafir itu berbuka puasa fis safar, di perjalanan, bukan di rumah. Ya, misalnya kita besok mau pulang kampung jam 8 pagi. Ya, malam biasanya tarawih udah nggak tarawih. Ya, udah nggak nyaur. Ya, pagi udah ngerokok, mengopi. Lu nggak puasa, Bang? Gua mau pulang kampung, coy. Santai. Nggak boleh. Ya, tetap dia harus puasa dulu. Ya, tuh. Di sini kan dikatakan di jawazil fitr fis safar. Diperbolehkannya dia berbuka, nggak puasa di perjalanan, bukan di rumah. Ya, nggak mau pulang kampung besok udah ngopi ngerokok pagi-pagi. Ya, bukan. Begitu juga sama pekerja berat. Ya, kita dapat borongan bangunan Ramadan. Ya, nah itu juga sama, wajib bagi dia puasa. Ya, tarawih biasa, sahur. Nah, nanti sekiranya jam 11 udah nggak kuat, pusing, ya masyaqqah, memberatkan, baru dibuka, nggak apa-apa.
Ya, yang perjalanan juga sama, jam 11 bawa mobil udah keliengan umpamanya. Ya, dia berhenti di rest area, dia makan, nggak apa-apa. Ya, nah ini masyakoh namanya. Jadi yang dihitung jarak. Ya, yang dihitung jarak, bukan cepatnya perjalanan. Ada orang ke Surabaya pulang kampung naik pesawat, sejam nyampe. Ya kan? Wajib gak dia? Boleh gak berbuka dia? Dapat rukhsah gak dia? Dapat tetap. Sebab yang dihitung jarak, bukan cepatnya perjalanan. Ya, nah itu diperbolehkan. Ya, namun kalau orang-orang yang naik pesawat nggak masyakoh, nggak memberatkan, kata Rasulullah, ahsan ya tetap dipuasa. Ya, jangan sampai buka. Nah itu al-iqamah wala yajibu 'alal musafir alladhi yusafiru safaran tawilan, ya 82 kilo, ya, nah, safaran mubahan wa yustaratu, dan disyaratkan li jawazil fitr, diperbolehkannya berbuka fis safar, di dalam perjalanan. Ya, nah ayu safira qabla tulu'il fajar, tuh syarat yang kedua. Dia kalau mau dapat rukhsah boleh berbuka di perjalanan, dia harus keluar menteng dalam itu sebelum subuh. Ya, sebelum azan subuh dikeluar dulu dari menteng dalam. Ya, keluar dulu dari menteng dalam. Nah, sholatnya di Al-Munawar umpamanya. Ya, nah baru melanjutkan perjalanan ke Jawa. Nah, ntar jam 11 nggak kuat, dia boleh buka puasa tuh. Sama kayak kita nih, besok mau ziarah, Jumat berangkat. Kita nggak boleh meninggalkan Jumat. Jumat jamaah aja deh sama asar, nggak boleh. Kalau kita pengen dapat rukhsah, ya nggak Jumatan diganti dengan zuhur, itu harus keluar dari menteng dalam sebelum subuh, sebelum azan subuh. Ya, sebelum azan subuh sih udah keluar kita dari menteng dalam. Ya, nah nanti kita sholatnya di rest area umpamanya. Ya, sholat subuhnya. Ya, udah tuh, walaupun ntar hari Jumat kita ganti zuhur, lewatin itu jamak takhir dengan asar, nggak apa-apa. Dengan syarat keluarnya sebelum subuh. Ya, karena kita besok berangkatnya jam 7, wajib Jumatan. Ya, harus cari masjid kita. Ya, itu syarat wajibnya puasa. Jadi Islam. Yang kedua adalah taklif, balik dan berakal. Yang ketiga syaratnya harus itokoh, mampu. Ya, mampu tadi, ya ada di lawan yang mampu, orang yang tidak mampu. Orang yang tidak mampu tadi ada dua. Ada secara nyata dengan mampu, ada yang secara syar'i. Yang secara nyata orang yang nggak mampu, orang tua yang sudah jompo, orang yang sakit, yang tidak ada harapan untuk sembuh. Ya, yang secara syara'an itu apa? Orang perempuan yang haid dan perempuan yang nifas. Kemudian yang keempat, syarat wajibnya puasa sehat. Ya, orang yang sehat. Ya, maka tidak diwajibkan atas orang yang sakit. Ya, sakit yang gimana ukurannya? Ukurannya kalau dia puasa semakin parah. Kalau dia puasa semakin lama sembuhnya. Kalau dia puasa semakin bertambah penyakit yang lain. Nah, ini baru ukurannya sakitnya nggak boleh, nggak wajib puasa. Kemudian yang kelima, al-iqamah, mukim, orang yang mukim. Ya, jadi nggak diwajibkan atas musafir. Kenapa sih orang musafir berpergian jauh nggak wajib puasa? Boleh buka, karena kata Nabi, ya orang yang musafir berpergian jauh, qit'atun minal azab. Kita berpergian jauh itu segelintir daripada azabnya Allah. Ya, kita ziarah, ya pergian jauh itu kan, itu segelintir daripada azabnya Allah. Kenapa dikatakan azabnya Allah? Kita ninggalin rumah, kita ninggalin misalnya punya anak, bini, ninggalin anak istri. Kemudian belum tentu di perjalanan kita selamat. Ya, banyak masako, banyak kempes sampai bannya bocor. Nah, itu kan semua ya qit'atun minal azab. Makanya dapatlah rukhsah. Ya, dikasih keringanan oleh Allah, boleh sholat yang 4 dikosor jadi 2. Bahkan boleh jamak lagi, jamak kosor. Ya, boleh jamak takdim, jamak takhir. Itu kan dikasih keringanan semua bagi orang yang musafir. Kalau di bulan Ramadan boleh bagi dia nggak puasa. Ya, karena ya qit'atun minal azab, segelintir daripada azabnya Allah. Kemudian wa amma syurutu sihah. Nah, sekarang syarat sahnya puasa. Dari syarat wajibnya. Sekarang syarat sahnya puasa. Yang pertama adalah Islam. Fa yustaratu ayyakuna musliman jami'an nahar. Falau irtadda lahdatan wahidatan batala shaumu. Ya, syaratnya Islam. Ya, ayyakuna musliman jami'an nahar. Jadi, ya,
ketika kita puasa, ya, dikatakan sah puasa kita dari selama sepanjang hari itu kita posisi dalam keadaan menjadi orang Islam, masih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu syaratnya. Falau irtadda lahdatan, kalau ada orang yang murtad walaupun sebentar, ya, nah batala shaumuhu, maka batal puasanya dia. Kemudian yang kedua, al-aklu, ya, fa yustaratu ayyakuna akilan falau junna walau lahdatan. Sekarang kalau dia puasa, ya, ketika mau sholat zuhur gila dia, lagi nungguin komat, ya, nyender gila, palanya digaduhin ke tembok, kaca musola dihancur-hancurin umpamanya, gila dah pokoknya, ya. Nah gilanya nggak lama, setengah jam doang, habis itu sembuh lagi, sadar lagi dia, ya. Ketika gilanya dia batal puasanya dia. Wa ammal ighma, adapun pingsan, ya, pingsan, nah ini tafsil ulama, ya, pingsan ini bisa batal, bisa enggak, lihat pingsannya. Kalau pingsan yang batal itu yang seperti apa? Kalau pingsannya jami'un nahar, umpamanya hari Senin upacara jam 8, setengah 9 atau jam 9 pingsan, ini anak pingsan, sadar-sadar setengah 5, berarti kan nggak menemukan waktu siang. Ini pingsan yang begini batal. Kalau setengah 9 pingsan, jam 10 sadar, jam 11 sadar, ini masih boleh terusin puasanya selama belum dikasih minum. Ya, sejam 2 jam pingsannya, habis itu sadar, nggak apa-apa, terusin puasanya. Masih mendapatkan waktu siang dia. Nah, kalau jam 9 bangun-bangun jam 5, enak banget puasanya dia. Ya kan? Nah, nggak mendapatkan waktu siang. Nah, makanya kata ulama, batal puasanya dia. Pingsan yang jami'un nahar. Kemudian yang ketiga, an-naqa'u minal haid wan nifas. Nah, begitu juga sama. Ya, syarat sahnya itu wajib, ya, bagi perempuan harus bersih daripada haid dan nifas. Ya, fa yastaratu an takuna al-mar'ah tahiratan jami'an nahar falau hadat fi akhir lahzatin minan nahar batala shaumu. Udah jam setengah 6 nih bini kita, haidnya keluar. Ya, haidnya keluar. Walaupun sedikit, ya, batal puasanya. Ya, batal puasanya, cuma disunnahkan al-imsak, menahan. Ya, sunahkan menahan. Jangan misalnya jam 1 istri kita headnya datang. Ya, mentang-mentang batal puasanya makan depan anak melakanya. Ya, jangan juga. Ya, kalau makan mau minum ya di belakang. Ya, sunnah kata Nabi al-imsak, tahan sampai maghrib. Ya. Kemudian yang keempat, al-ilmu yakun bikaunil waqti qabilan nisam. Yang keempat itu mengetahui, ya, mempunyai ilmu untuk mengetahui waktu, ya, masuknya atau diperbolehkannya puasa atau diterimanya puasa. Artinya, ya, kita kan bisa tahu besok 1 Ramadan atau belum masuk Ramadan itu dengan 2. Yang pertama biru yatil hilal. Jadi orang kalau belum kelihatan hilal puasa aja nggak sah. Ya, kita harus tahu dulu tandanya Ramadan udah masuk atau belum dengan 2 cara. Yang pertama biru yatil hilal di tanggal 29 Sya'ban, ya. Nah, itu nanti ahli-ahli teropong tuh ngeliat bulan. Kalau memang ada bulan udah mulai setinggi 3 derajat, berarti tampak kelihatan hilal. Ya, kalau ada hilal tapi belum sampai 3 derajat, misalnya masih di bawah, ya, dan itu dari 34 provinsi yang lihat provinsi misalnya 10 doang, yang banyakan yang ngelihat itu pun juga nggak bisa diputusin. Ya, jadi harus yang banyak, yang mayoritas banyak melihat hilal dan di atas 3 derajat, nah bisa mungkin 1 Ramadan masuk. Kalau hilalnya nggak kelihatan, berarti menyempurnakan Sya'ban 30 hari. Ya, berarti belum ada tanda-tanda besok Ramadan, berarti kita besok masih Sya'ban. Nah, tanggal 1-nya udah pasti, kalau udah Sya'ban 30 hari udah pasti besok Ramadan. Sebab tanggalan Arab tuh nggak ada 31, 29, 30. Ya, kalau 30 Sya'ban udah sempurna, udah pasti besok tanggal 1. Ya, nah, tinggal tungguin pemerintah umumin umpamanya. Ya, nah, umumin besok masuk 1 Ramadan, baru kita puasa. Ya, nah, jadi kalau misalnya ada habaib atau kiai yang udah puasa duluan umpamanya karena melihat ru'yah, ya, ketika itu boleh gak kita ikut? Ya.
Nah, bagi kita orang awam, ada misalnya kayak Sayyidil Walid misalnya, ya, atau juga Habib Rizik, dulu kan pernah beda dengan kita, ya. Nah, cuma nggak disiarkan ya beliau, ya, nggak disiarkan, artinya nggak diumumin umum gitu, nggak. Nah, itu silakan aja, boleh dia melaksanakan, karena beliau melihat dengan matanya adanya ru'yah, adanya hilal. Bagi mereka boleh puasa. Nah, kita kan nggak ngeliat apa-apa. Nah, bagi kita orang awam, yang paling aman itu ikut pemerintah udah. Ya, kita kan orang awam, nggak bisa apa-apa, nggak ngerti. Ya, ikuti pemerintah, tungguin pengumuman. Kalau udah diumumin sama Menteri Agama, ya udah, ya kita ikutin. Ya, nah kalau ada pun salah pemerintah agama, ya Menteri Agama itu salah, dia akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Ya, nah itu enaknya gitu. Makanya ati Allah wa ati Rasul wa ulul amri minkum. Ya, jangan kita harus taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan juga taat kepada pemerintah. Ya, jadi kalau ru'yah nggak ada, nggak kelihatan hilal, ya, kemudian ya Syaban kita sempurnakan 30 hari. Baru nanti malamnya kita dengerin pengumuman pemerintah. Ya, nah itu aman kita. Ya, aman. Paling enggak puasa kita tahun ini itu di derajat yang kedua. Sebab kata Imam Ghazali, puasa itu dibagi 3. Ya, shaumul am, artinya puasanya orang awam. Itu hanya menahan haus dan lapar, anak SD pada mampu. Ya kan? Yang kedua yaitu puasa khos. Ya, puasa khos artinya dia bukan hanya menahan haus dan lapar, tapi dia bisa mencegah ya anggota ya tubuhnya ya dari perbuatan yang dapat menghilangkan pahala ibadah puasa kita. Puasa kita sah, menahan haus dan lapar kita mampu, tapi mata kita masih melihat perkara yang diharamkan oleh Allah. Kita ngeliat istri kita halal gak? Halal istri kita. Tapi kita ngelihatnya di siang hari Ramadan syahwat, haram. Pahala puasa ente hilang. Apalagi si orang itu liatin ya, yang halal aja nggak boleh. Ya, kalau kita syahwat, apalagi si orang yang haram. Ya, nah kemudian kita nggak bisa menjaga lisan kita. Ramadan masih ngomongin tetangga kita, ya, ngomongin orang. Nah, ini juga puasa kita sah, tapi nggak dapat pahala apa-apa. Ya, nah, telinga kita juga orang lagi gibah, lagi buka aib orang, itu dengerin, nguping aja. Sama. Ya, puasanya sah, nggak dapat pahala apa-apa. Ya, nah kemudian kita berbohong mulu Ramadan, nggak Ramadan, ya Ramadan bohong kerjaannya. Ya, jangan nih, ya di bulan Ramadan, nah jangan sampai kita bohong sama orang. Ya, nah bohong. Kemudian perkara yang batalkan, menghilangkan pahala pada puasa kita janji palsu, ya, atau sumpah palsu. Saat ntar pada asar ini mau ke rumah antum, ya, ini mau bayar utang umpamanya. Bener ente, wallahi Ustaz, wallahi dah, aneh pasti datang. Ngomongnya kayak wallahi, ya, aneh tungguin jam 4 nggak ada, jam 5 nggak ada, udah mau buka, ya kagak juga, ya sampai terawih nggak datang. Ya, nah yang begini jangan nih, ya, hari kita puasa kita nggak dapat pahala apa-apa. Pantas kata Nabi mengatakan apa? Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang melaksanakan ibadah puasa tapi nggak dapat apa-apa, hanya lapar dan haus doang. Nah itu yang begitu tuh. Ya, kalau mufattirat kita mungkin bisa jaga. Yang berat itu kan muhbitat, ya, mencegah ya perkara-perkara yang dapat menghilangkan pahala puasa kita itu berat tuh. Ya, nah makanya ya kita belajar. Nah makanya tingkatan yang paling tinggi ya khawasul khawas. Jadi bukan hanya menahan haus dan lapar, dia bisa menahan jawari, anggota badannya, dari perkara yang menghilangkan pahala puasa. Ya, yang ketiga yang paling tinggi udah main ke hati. Ya, hatinya itu dijaga sama dia. Ya, nggak boleh gedek sama orang. Ya, bener-bener. Ya, makanya kan ulama-ulama orang-orang soleh 12 bulan ini 10 bulan untuk nyari dunia, nyari duit. Mereka itu kalau sudah masuk Sa'ban, Rejab, Sa'ban itu udah mulai fokus. Ya, tabungannya udah banyak,
Jadi mereka nggak disibukkan di bulan Ramadan ini mencari dunia. Udah full untuk ibadah kepada Allah. Ya full baca Quran, full tahajud. Ya mereka itu. Jadi nggak ada yang nyari duit lagi udah. Tabungannya 10 bulan itu emang buat Ramadan udah. Itu ulama-ulama kita, orang-orang tua kita dulu tuh. Ya, sehingga mereka betah di masjid, tadarus kerjaannya baca Quran, sedekah, bagi-bagi. Nah itu duitnya udah banyak. Kalau kita kan enggak. Udah mau Ramadan baru getol-getol nyari duit. Ya, enggak pulang-pulang. Ya, buat lebaran. Kan kita kalau kita gitu. Kalau orang-orang soleh, nah mereka ngumpulin duitnya tuh 10 bulan itu. Ya. Gitu. Ya. Silakan tanyain. Kalau awalnya puasa ikut pemerintah, tapi satu Syawalnya ikut yang duluan gitu. Nah, misalnya kita Ramadannya ikut pemerintah. Kita Muhammadiyah kan selalu berbeda. Ya karena mereka pakai hisab. Ya, nggak bisa berubah. Nah, kita puasanya ikut pemerintah, lebarannya ikut Muhammadiyah yang duluan. Ya, kita lebaran di Minggu, Muhammadiyah Sabtu umpamanya. Ya, kita ikut Sabtu. Wah, alasannya apa? Udah ada takbir, nggak boleh puasa lagi lo. Ya, akhirnya kita sholat ambil Muhammadiyah itu. Ya, ini nggak boleh. Kalau kita orang-orang Nahdiyin, ahli sunnah wal jamaah, kalau kita startnya itu ikut pemerintah, abisnya juga harus ikut pemerintah. Ya, jangan abisnya itu ngikut Muhammadiyah yang hari Sabtu umpamanya. Nah, ya nggak boleh. Berarti nanti puasanya kurang satu. Ya, wajib kodok nantinya. Ya, nah jadi walaupun udah dengar takbir kita malamnya takbir Muhammadiyah, biarin aja. Sebab memang keyakinannya berbeda dengan kita. Gitu. Ya, kita berpegang teguh tetap kepada ya akidah kita yang pemerintah itu menentukan minggu, ya hari raya. Nah itu yang kita ikutin. Ya jangan kita pelin-pelan mana ikut. Ya sampai Idul Fitrinya 2 kali. Sabtu diit, Minggu diit lagi. Ya. Nah khotib yang untung khotib. Yang untung khotib 2 kali. Ya. Khotib di Muhammadiyah, besok khotib di NU. Ya. Ya, silakan. Musafir, Ustaz. Kita begini. Musafir tiap hari. Ya. Nah, sekarang kita begini besok tanggal 14. Kalau di 3 hari boleh main motor. Yang mau pulangin lah. Iya, jadi batasannya kan 3 hari. Kita itu dapat rukhsah menjamak, mengqashar. Ya besok kita berangkat 17 berangkat. Ya selama perjalanan kita selama 3 hari boleh menjamak, boleh mengqashar, boleh. Ya, itu diperbolehkan. Bukan hanya jamak, qashar yang 4 jadi 2 boleh. Ya, itu diperbolehkan. Ya selama kita perjalanan dan 3 hari batasan waktu. Ada ulama mengatakan 4 hari nggak dihitung perjalanan ya. Gitu. Dalam kitab Bughiyah itu bahkan ini kaul ya, bukan muktamad, kaul. Di kitab Bughiyah itu, misalnya kita dapat tugas kerja di Kalimantan sebulan. Selama kita masih tugas, boleh kita jamak sholat kita. Nggak hanya 3 hari, sampai tugas kita kelar di daerah. Itu diperbolehkan. Itu di kitab Bughiyah ada tuh. Ya, tapi kaul, ini kaul. Ya, kaul ulama. Ya, bukan muktamad. Artinya ada ulama yang mengatakan boleh. Ya, sampai kita tugas di daerah sebulan umpamanya. Kita menjamak sholat itu boleh. Tiap sholat jamak itu boleh. Ya, tapi yang muktamad ya 3 hari. Itu yang muktamad. Ya, silakan. Nambah boleh. Ya. Nambah nanya boleh. Ya. Enggak tadi mau tanya Jumat ya. Kan kita ada keluar dari rumah. Mati. Kan biasanya kalau namanya itu musafir itu kan keluar. Nah kita harus nyari gitu. Iya. Jadi kalau kita mau Jumat kita ganti zuhur, kita musafir boleh. Tapi dengan syarat kita keluar dari menteng dalamnya itu sebelum subuh. Nah,
Sebelum subuh, misalnya kita jam 4 udah keluar deh, udah berangkat. Ntar sampai rest area sono. Rest area 57 umpamanya. Nah, kita ambil situ. Kayak kemarin nanti ke Jogja gitu juga. Berangkat sebelum subuh. Ya, dari pondok tuh sebelum subuh. Sholatnya di rest area 57 kalau nggak salah itu. Sholat tuh. Sampai situ setengah 6 kurang. Ini sholat subuhnya di situ. Itu. Jadi Jumatannya lewat kita nggak apa-apa ganti zuhur. Gitu. Kayak kalau kita mau besok jarah mau begitu, berangkatnya jam 4. Keluar dulu dari bentar sholatnya di rest area subuhnya. Nah itu nggak apa-apa, bablas Jumatan lewat nggak apa-apa ganti zuhur. Ya, kalau kita berangkat jam 7 pagi wajib Jumat tidak harus dari masjid. Ustaz, kalau tadi kan musafir jarak yang kita tentukannya. Ya. Kemudian kalau dia cepat pun mendapatkan rukhsah. Ya. Yang jadi masalah jaraknya kurang. Tapi waktu perjalanannya memang karena macet atau ada musibah, jadi lama gitu. Kayak kita ke puncak, ini puncak berapa kilo? Ada nggak 80 kilo? Puncak? Nggak ada ya? Berapa kilo? Yang ukuran 80 kemana? Cianjur? Purwakarta. Purwakarta, umpamanya Purwakarta 80 kiloan. Kalau lewat tol itu cepat, ya. Lewat tol. Kalau kita lewat kampung, ya lebih lama waktunya, ya lebih lama waktunya, misalnya. Atau misalnya ke puncak nggak sampai 80, paling 60. Kalau lewat tol cepat, tapi lewat kampung lama nih. Oh bisa lebih dari 60 kilo, bisa 90 kilo. Ya kita lewat muter-muter, wah, ya ngilangin dari razia, misalnya razia, oh kita lewat kampung lagi, masuk lagi. Tiga, ya, kalau iya, hindarin ganjil genap, jadi makin jauh kita muternya kemana aja tahu dah. Ya, totalnya hampir 90 kilo. Boleh gak? Hah? Padahal aslinya ke puncak lewat tol cuma nggak ada 60 kilo, kurang. Tapi ini kita lewat kampung, bohong, itu muter hampir 90 kilo totalnya. Boleh gak kita jamak? Boleh. Hah? Iya. Nah kecuali ya ente sengaja ngajak mencari jalan supaya bisa dapat rukhsah. Nah itu nggak boleh. Ya. Gitu. Misalnya kita jalan-jalan di mobil nih bareng-bareng, mobil teman kita botak 4 ya bannya. Bang lu jangan lewat tol bang, lewat kampung aja bang. Ngeri itu ban lu. Lewat kampung lama dia pokoknya mana aja. Ya sampai 80 kilo jadinya dia. Kita cepat 60 kilo sampai. Ini boleh ya. Emang ada kaul yang mengatakan inti ke Pondok Raja ke tempatannya menjama aja udah boleh udah. Ya, menjama udah boleh. Kita musafir mau ke Jogja naik kereta, umpamanya mau kereta nih. Kita ke Gambir. Kereta berangkat jam 7. Jam 7. Kita berangkat dari sini setengah 6. Sampai Gambir maghrib. Ya kan? Boleh gak kita jamak sholat maghrib dengan isya jamak takdim? Boleh gak? Jamak itu nggak disyaratkan harus perjalanan 80 kilo kalau jamak. Yang penting keluar dari kampung kita yang penting dalam. Ya, jadi walaupun ke Gambir doang nih kita, ya kalau tahu jam 7 tanggungan mau isya tuh. Ya, isya kita jamak takdim dah ke maghrib deh. Tarik ke maghrib. Ya, nah itu boleh walaupun di Gambir kita. Nggak apa-apa. Yang penting udah keluar dari menteng dalam. Nah kalau mau kosor baru perjalanan dulu harus 80 perjalanannya. Kalau jamaah nggak harus 80. Ya, jadi kalau nanti ke pondokan itu, Pondok Rajak misalnya selesai maulid zuhur, ya takut asal capek langsung jamaah umpamanya, boleh. Ya, diperbolehkan. Gitu. Hitung jamaahnya bisa juga. Hah? Hitung jamaahnya maksudnya perjalanannya. Iya, kalau jamak, kalau mau jamak doang, nggak disyaratkan harus 80 kilo. Yang penting kita keluar dari menteng dalam. Ya, keluar dari menteng dalam. Ya, yang kedua memang ada udzur kita berpergian. Nah, kalau memang kita kerja tiap hari macet umpamanya, nggak boleh tiap hari kita jamak alasannya macet. Nggak boleh. Ntar itu jadi orang Syiah. Ya, nggak boleh. Ya, jadi
kalau dalam keadaan uzur, ya uzur, itu boleh kita menjamak. Kalau setiap hari emang Jakarta macet, kita tahu, kita pulang kantor jam 5, wah sampai rumah biasanya Isya, gitu, ya. Nah, jadi dia sholat asarnya di kantor, maghrib di perjalanan tuh, ya. Nah, kita jamak aja deh. Umpamanya Isyanya nggak boleh, setiap hari begitu nggak boleh. Ya tetap nanti kita kodok semua tuh. Sampai rumah kodok, sholat maghribnya kita kodok. Ya, sholat Isyanya kita, ya, sholat adaan kalau Isya banyak panjang waktunya. Maghribnya kita kodok. Ya nggak boleh dijamak. Kriteria kampung itu apa Ustaz? Batasan-batasan kampung? Sur itu Menteng Dalam. Menteng Dalam batasannya mana terakhir? Hah? Berarti kelurahan ya? Iya. Iya, Pancoran. Ya. Nah, jadi keluar misalnya lepas Pancoran, Al Munawar tuh udah bukan Menteng Dalam misalnya, atau Al Ittihad. Yang dekat Al Ittihad deh, udah bukan Menteng Dalam, umpamanya itu udah boleh. Udah keluar sur namanya. Sur itu batasan wilayah Menteng Dalam itu sampai mana sih? Nah, kalau udah seberang, udah bukan Menteng Dalam boleh. Itu. Kita pergi Jawa, ya, waktu zuhur berangkat. Ya, kita mau jamak dulu, jamak takdim, nggak boleh jamaknya di rumah kan? Kita harus keluar dulu dari Menteng Dalam. Kita mampir di Al Munawar berhenti. Ya, kita jamak takdim asar kita kerjakan di waktu zuhur, tapi di Al Munawar salatnya. Habis itu baru langsung blablas kita pulang kampung. Boleh. Itu. Ya, kalau jamak itu nggak harus 80 kilo dulu, nggak. Ya, yang penting keluar kampung. Kalau kosor baru perjalanan 80 dulu baru boleh mengkosor. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Ya. وفعنا يا كريم ارحم الراحمين بحق الفاتحة بسر الفاتحة بكرامة الفاتحة تلنا نواب الخير وجعلنا من أهل الخير واختم لنا بالخير اللهم اغفر أمة محمد اللهم اجبر أمة محمد اللهم انصر أمة محمد اللهم احفظ أمة محمد اللهم فرج أمة محمد بحق سيدنا محمد وآل محمد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء اللهم سلمنا من الإلل والآفات ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم بارك لنا في رجب وشعبا وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبا وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبا وبلغنا رمضان اغفر لنا ذنوبنا يا الله اغفر لنا ذنوبنا يا الله اغفر لنا ذنوبنا يا الله دعوة فيها سبحانك اللهم تحية فيها سلام وآخر دعوة الحمد لله رب العالمين.